pekerjaan yang bakal punah. 10 pekerjaan yang akan digantikan robot di masa depan. Pernahkah kamu membayangkan kalau nanti di sekitarmu itu bakal banyak robot, di mana robot itu yang akan membantu pekerjaan manusia? Kedengarannya kayak kabar bagus kan? Tapi nggak jadi kabar bagus kalau pekerjaanmu yang akan digantikan oleh robot-robot itu. Apakah kamu udah siap? Keberadaan robot jelas menimbulkan kekhawatiran sendiri. Gimana enggak? Kalau profesi kita diambil sama robot, maka artinya kita bakal kena PHK. Sedih banget kan guys? Hal ini sudah banyak diprediksikan oleh banyak pihak. Kemunculan kecerdasan buatan yang canggih itu akan menduduki beberapa pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Bicara soal kekhawatiran yang tadi, kamu bisa menyimak nih 10 pekerjaan di masa depan yang bakal digantikan oleh robot. Nomor 1, telemarketing dan asisten customer service. Ancaman nih profesi telemarketing dan customer service itu semakin terlihat jelas guys. Sebagai buktinya, sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan chatbot. Sederhananya, chatbot itu program komputer berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mampu menstimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi canggih ini disebut sebagai asisten digital yang mampu memahami sekaligus memproses permintaan pengguna dengan memberikan jawaban yang relevan dalam waktu yang instan, termasuk menjawab keluhan para pelanggan. Keren banget ya guys. Pantas aja asisten digital ini semakin sering dijumpai, seperti asisten di website, toko online, dan lainnya. Soalnya penggunaan chatbot ini sangat efisien dan efektif. Biarpun demikian, peran chatbot itu memang masih belum bisa menggantikan tugas manusia sepenuhnya. Orang kan nggak merasa dimanusiakan kalau dilayani oleh robot kan? Nomor 2, penerjemah. Profesi penerjemah antar bahasa pun diprediksi bakal segera digantikan oleh robot juga. Malahan sekarang ini sudah banyak aplikasi penerjemah online yang siap membantu. Kebutuhan menerjemahkan bahasa pun dapat dijangkau hanya dengan genggaman tangan aja. Tanpa menggunakan jasa penerjemah, kita udah bisa menerjemahkan bahasa dengan fitur-fitur canggih yang ada. Kalau saat ini aja udah banyak fitur penerjemah online, bukannya nggak mungkin kalau nanti akan ada robot penerjemah. Update dari aplikasi yang semakin menyempurnakan jasa alih bahasa atau translate, lambat laun bisa menggeser profesi penerjemah yang saat ini dilakukan oleh manusia. Pekerja pabrik. Rupanya pekerjaan ini yang dulunya selalu dikerjakan oleh manusia bisa digantikan oleh robot juga. Dan pekerjaan itu adalah pekerja pabrik, di mana malah sistem kerja pabrik itu bisa 24 jam non-stop kalau dipenuhi dengan robot. Sedangkan kalau dilakukan oleh manusia itu perlu beberapa kali pergantian shift orang. Penggunaan robot yang bisa diandalkan tanpa berhenti itu sangat menguntungkan buat pabrik dan perusahaan, bukan? Bahkan resiko kesalahan pun bisa terminimalisir buat pekerjaan yang sifatnya monoton karena kinerjanya sudah terprogram. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dari robot untuk pekerjaan pabrik ini dapat mempengaruhi para pelaku bisnis untuk lambat laun beralih ke robot. Apalagi sekarang udah banyak perusahaan industri yang menggunakan teknologi berbasis mesin untuk tenaga produksi. Ditambah dengan diciptakannya inovasi mesin-mesin pabrik yang disesuaikan dengan kebutuhan, bukannya nggak mungkin lagi eksistensi para pekerja pabrik manufaktur akan tergantikan di masa depan oleh robot-robot itu. Besar kemungkinan para perusahaan industri manufaktur bakal mempertimbangkan peran robot dalam produksi mereka, apalagi dengan hasil produksi tenaga mesin yang jauh lebih maksimal efisiensinya daripada tenaga manusia. Hal itu jelas karena mesin pabrik dapat bekerja dengan cepat dan akurat tanpa kesalahan manusia. Nomor 4, penulis. Mungkin kamu nggak akan percaya kalau sekarang ini juga sudah ada program kecerdasan buatan, misalnya Wordsmith, yang dirancang melalui berbagai tahap uji coba untuk menulis berita selayaknya manusia.
Program ini mampu melakukan riset dengan cepat dari data yang benar dan bisa menyusun laporan berita secara efisien. Keberadaan program ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kreatif. Apakah profesi ini termasuk profesimu? Pada tahun 2014 lalu, Associated Press juga mulai menggunakan software pintar guna menulis surat laporan. Sampai sekarang udah ada lebih dari 3.000 laporan ditulis setiap 3 bulannya menggunakan software AI tadi. Coba bayangkan guys, kalau satu orang menulis 3.000 laporan dalam 3 bulan, orang itu bisa keriting loh jarinya. Melihat kemajuan teknologi kecerdasan buatan untuk menulis konten ini, nggak menutup kemungkinan kalau di masa depan yang berprofesi sebagai penulis itu udah bukan manusia lagi, tapi sepenuhnya robot. Nomor 5, akuntan. Siapa sangka pekerjaan yang cukup rumit seperti akuntan pun turut diprediksi akan digantikan oleh robot di masa depan nanti. Soalnya pekerjaan ini udah dipermudah dengan adanya perangkat lunak, pencatat, dan mengolah data keuangan. Program itu dapat mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara manual oleh seorang akuntan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak program yang dibuat untuk membantu sekaligus mempermudah tugas akuntan. Mungkin nggak perlu menunggu lama lagi di masa depan. Sekarang udah banyak program terpadu yang mulai menggantikan beberapa pekerjaan pencatatan yang dijalankan oleh akuntan, yang hasil akhirnya tidak kalah dengan produk dari akuntan profesional, yaitu sesuai dengan standar pencatatan keuangan. Nomor 6, teller bank. Dulu banyak nasabah itu mengambil uang cash itu lewat teller. Sekarang udah dipermudah dengan ATM. Bahkan lewat ATM pula orang bisa transfer uang, bayar tagihan, beli pulsa, sampai setor tunai. Kemudahan ini turut mempengaruhi peran dari para teller. Apalagi setelah new normal ini semakin tidak menutup kemungkinan kalau nanti pekerjaan teller ini sepenuhnya hilang dan diambil alih oleh para ATM dan robot. Kalau kamu termasuk profesi ini, apa kamu sudah siap pekerjaanmu digantikan oleh robot? Siap atau tidak kalau nantinya udah ada robot yang diprogram sesuai dengan kebutuhan bank untuk menggantikan pekerjaan teller? Cepat atau lambat pekerjaan manual teller itu bisa segera diambil alih loh. Nomor 7, petugas perpustakaan. Kebanyakan dari kita pasti udah tahu kalau ada buku yang dijual dan dikemas secara digital. E-book mempermudah setiap orang buat bisa membaca buku tanpa harus pergi jauh-jauh ke perpustakaan. Cukup diunduh dan nantinya bisa dibaca di mana aja dan kapan saja lewat HP, laptop, ataupun lainnya. Sangat praktis kan ya guys. Selain itu harga e-book juga rata-rata lebih terjangkau daripada buku yang dicetak kan. Kalau sekarang aja udah banyak e-book, bisa-bisa pengunjung perpustakaan fisik itu akan makin berkurang dong ya. Bukan itu aja, peran penjaga perpustakaan atau pustakawan itu bisa digantikan oleh robot loh. Cukup dengan menggunakan chip pada buku fisik, para pengunjung bisa memakai mesin peminjam buat mencatat buku yang dipinjam dan mengembalikan sesuai tanggalnya. Sangat ringkas kan? Nomor 8, pelayan restoran. Belakangan ini muncul restoran yang memperkenalkan robot sebagai pengantar makanan ke meja yang ditempati. Artinya pelayanan rumah makan itu sudah bukan lagi dikerjakan secara manual oleh manusia, tapi robot. Ini merupakan contoh sederhana yang menggambarkan kalau di masa depan besar kemungkinan pekerja pelayan restoran bakal digantikan sepenuhnya oleh robot. Nggak hanya mengantarkan pesanan, sistem canggih teknologi zaman sekarang pun sudah memungkinkan buat menjangkau kebutuhan rumah makan. Seperti contohnya restoran-restoran setelah new normal juga memesan makanannya udah nggak melalui ditulis secara manual kan, tapi bisa dipesan lewat buku digital. Nomor 9, sopir. Apakah kamu pernah mendengar adanya berita mengenai mobil yang dapat berjalan sendiri? Ya, itu adalah salah satu gambaran robot yang diprediksi akan menggantikan profesi sopir sepenuhnya nantinya. Seolah menjawab betapa canggihnya era revolusi digital ini kan. Hasil kecerdasan buatan ini diprogram buat menggantikan pekerjaan para sopir. Hal itu pun tengah dikaji, diprogram sesuai kebutuhan, di mana kedepannya kendaraan tanpa sopir itu bisa berjalan cukup dengan mengikuti petunjuk yang ada di Google Map. Kebayang nggak betapa kerennya itu tadi? Nomor 10, pegawai administrasi. Bisa dibilang kalau pekerjaan sebagai administrasi ini hampir ada di setiap perusahaan. Pekerjaan yang identik sama pengolah data itu pekerjaan yang sangat mudah buat robot.
bahkan sekalipun data itu jumlahnya besar. Jenis pekerjaan yang berulang kali dan melelahkan ini malah tampak sangat mudah di tangan para robot, mulai dari membuat laporan, mengetik, dan lainnya. Nggak bisa dibayangkan juga kan kalau nanti robot-robot itu benar-benar mengambil alih para profesi ini, bukan? Tentunya bakal banyak sekali dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK yang nggak bakal sedikit. Mengingat profesi administrasi kantor ini sangat banyak bisa ditemui di bisnis, perusahaan, instansi pemerintah, dan mungkin salah satu dari kamu ini termasuk di profesi ini. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.